Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Ibu Yuni Soparani. Biasa dipanggil Ibu Yuni. Di sini Ibu akan mengampu pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa yang kalian sebut dengan PPKN. Nah, di sini kita akan membahas bab pertama. Dalam pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya? Pasti terkait pertama dengan Pancasila, sudah pastinya. Yang kedua tentang BPUPKI, yang ketiga tentang PPKI, dan yang keempat tentang kemerdekaan Indonesia. Karena ini semuanya termasuk satu kesatuan. Nah, di sini ada lambang burung Garuda Pancasila. Lambang burung Garuda Pancasila ini identik dengan Pancasila. Nah, kita akan bahas nih. Yang pertama, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini jumlah bulu-bulu yang ada di burung Garuda itu identik dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kenapa identik? Kita lihat nih. Yang pertama, jumlah bulu pada bulu leher burung Garuda, yaitu 45 helai bulu di leher. Selanjutnya ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Selanjutnya di sini perbedaan antara pangkal ekor dan ekor. Kalau pangkal ekor ini yang ada di sini, sedangkan ekornya yang ada di bawahnya. Pangkal ekor berjumlah 19 helai bulu dan ekornya jumlah bulunya ada 8 helai. Jika digabungkan menjadi 17 bulan 8 tahun 1945. Sampai sini paham? Nah, jadinya bulu-bulu yang ada di burung Garuda itu identik dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, di sini ada lambang dari sila-sila Pancasila. Yang pertama ada bintang, yaitu untuk melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai untuk melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada pohon beringin untuk persatuan Indonesia, dan kepala banteng untuk kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, padi dan kapas untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan nih, mengapa sih Pancasila dikatakan sebagai dasar negara? Apa sih yang kalian ketahui tentang arti kata dasar? Dasar mungkin yang kalian tahu ya, bawah, alas, atau apa. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya nih di sini. Yang pertama, kita akan bahasnya dasar. Dasar artinya alas atau landasan. Pancasila dikatakan sebagai dasar falsafah negara karena Pancasila sebagai dasar nilai dan norma untuk mengatur segala penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa sih maksudnya di sini peraturan perundang-undangan? Kan kalian ketahui ya, di sini ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, seluruh elemen-elemen peraturan ini harus berpedoman pada Pancasila. Jadi Pancasila itu dikatakan sebagai dasar karena semuanya harus berpacu pada Pancasila. Nah, selanjutnya, latar belakang terjadinya perumusan Pancasila. Jepang menguasai Indonesia mulai pada tanggal 8 Maret 1942 setelah dilakukannya perjanjian Kalijati di Jawa Barat. Ada perwakilan dari Belanda dan ada perwakilan dari Jepang, yaitu Letnan Jenderal Piet Wapren dan Hiroshi Imamuri. Nah, Jepang ini termasuk salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Nah, Jepang ini pernah menjanjikan loh Indonesia dengan semboyan 3A. Jepang menjadi pelindung Asia atau Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Tujuannya untuk menarik simpati bangsa. Nah, selanjutnya, sejarah awal perumusan Pancasila yaitu berawal dari janji kemerdekaan Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Kuniaki Koiso, yaitu tepatnya pada tanggal 7 September 1944. Nah, Jepang kembali terdesak oleh pihak sekutu, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Akhirnya perjanjian kemerdekaan
Yang dijanjikan Jepang direalisasikan oleh Jenderal Kumakichi Harada dengan membentuk BPUPKI. Jadi yang membuat janjinya itu Jenderal Kuniaki Koiso, sedangkan yang merealisasikannya Jenderal Kumakichi Harada. Sebenarnya janji kemerdekaan ini dibentuk seakan-akan Jepang akan memberikan kemerdekaan, padahal itu tidak semata-mata hanya memberikan kemerdekaan. Jepang itu hanya memancing karena pada saat itu Jepang terdesak. Dia udah mulai mengurangi atau tidak mendapatkan kekuasaan Indonesia. Makanya dia dalih-dalih untuk memerdekakan Indonesia. Padahal niatnya bukan untuk semata-mata Indonesia, tapi untuk kekuasaan Jepang untuk menjajah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Nah, di sini kita sudah jelas ya, Jenderal Kuniaki Koiso merupakan yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, sedangkan Jenderal Kumakichi Harada yang merealisasikan atau melaksanakan janjinya. Nah, jadi Kuniaki Koiso menjanjikan, sedangkan Kumakichi Harada yang merealisasikan janjinya. Selanjutnya, pasti dalam perumusan Pancasila ini terkait dengan BPUPKI dan PPKI. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih BPUPKI dan apa sih PPKI? Yang pertama, BPUPKI. Apa sih kepanjangan dari BPUPKI? B. Badan. P. Penyelidik. U. Usaha-usaha. P. Persiapan. K. Kemerdekaan. Dan I. Indonesia. Artinya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan bahas beberapa tentang BPUPKI. Yang pertama, ketuanya yaitu Rajiman Widyodiningrat, wakil ketuanya Ichibanga Seiso dan RP Suroso. Jumlah anggotanya ada 62 orang anggota Indonesia dan 7 orang Jepang. Nah, 7 orang Jepang ini tanpa suara, jadi mereka itu masuk anggota tetapi tidak memiliki hak suara. Dibentuknya, ini diperhatikan ya, ada tanggal dibentuk, ada tanggal diumumkan pelantikan, dan ada upacara pelantikannya. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan mengumumkan pelantikan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, dan upacara pelantikannya yaitu pada tanggal 28 Mei 1945. Mohon untuk tidak keliru ya, karena ada dibentuk, ada diumumkan pelantikan, dan ada upacara pelantikannya. Nah, pelantikannya sendiri itu dilantik pada tanggal 28 Mei di Gedung Chuo Sangi-in. Nah, sekarang ini termasuk dinamakan Gedung Kementerian Luar Negeri atau yang kalian sering sebut dengan Gedung Pancasila. Dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI serta 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yaichiro Nagano. Serta adanya dikibarkan bendera Jepang oleh Age Pringgorikdo dan bendera Indonesia oleh Toyohiko Masuda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan anggota BPUPKI. Saya sudah jelaskan kan, 62 anggota dari Indonesia dan 7 anggota dari Jepang. Nah, di sini 60 kan, tapi di luar dari ketua dan wakil ketua. Kalau ditambah ketua dan wakil ketua, berarti jumlahnya 62 anggota BPUPKI. Ingat ya, jumlah BPUPKI anggotanya ada 62 dan ditambah 7 dari orang Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suasana sidang nih. Kalian harus tahu nih suasana sidangnya kayak gimana sih. Nah, ini ada foto pertama. Sidang pertama, ada sidang kedua. Jadi BPUPKI ini ada 2 kali sidang. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang Ibu bilang seperti tadi, sidang BPUPKI itu ada 2. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada sidang-sidang BPUPKI ini? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih tujuan dari BPUPKI. Tujuan pembentukan BPUPKI ini untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pemerintah Indonesia merdeka. Karena Indonesia pada saat itu belum merdeka, nah harusnya dipelajari dulu nih tata cara pemerintah Indonesia, gimana caranya untuk merdeka.
Sidang BPU PKI pertama membahas tentang perumusan dasar negara. Nah, pada saat ini tidak ada hasil karena dari selanjutnya kita akan mempelajari tentang sidang BPU PKI yang kedua, yaitu membahas tentang apa aja sih? Pertama tentang negara, wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, dan pendidikan serta pengajaran. Nah, jadi ini dalam sidang pertama BPU PKI kan tidak ada hasil. Nah, sempat adanya reses atau pemberhentian rapat sementara itu selama 1 bulan. Dan mereka itu akhirnya membentuk panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya di sini ada sidang BPU PKI pertama. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Kelihatan ya, Muhammad Yamin yang mengusulkan dalam sidang BPU PKI pertama. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945 ada Dr. Sukmo. Yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei. Dan yang terakhir ada Irsukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Apa aja sih pendapat mereka tentang perumusan dasar negara? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengungkapkan rumusan dasar ada 5, yaitu 4 peri 1 rakyat. Ingat nih, 4 peri 1 rakyat, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, Muhammad Yamin ingat ya pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, yaitu Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei. Beliau mengatakan bahwa dasar negara adalah Islam. Menurut beliau, Islam merupakan agama bagi mayoritas Indonesia dan hukum Islam sudah berlaku di Indonesia sebelum adanya penjajahan Indonesia. Dengan menurut beliau ini, Islam cocok nih untuk sebagai dasar negara, walaupun nantinya untuk kebebasan memeluk agamanya masing-masing itu masih diberlakukan. Jadinya hanya sebatas tentang aturan dasar, tetapi tidak untuk memaksakan terkait hal agama. Gitu. Selanjutnya Irsukarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini lahirlah Pancasila atau dari rumusan dari Irsukarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di sini ada kronologi atau susunan peristiwa dalam rumusan Pancasila. Kalian bisa baca sendiri ya, 29 Mei 1945 sampai 31 Mei itu ada perumusan dari Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Ki Bagus. Yang kedua 1 Juni lahirnya Pancasila atau rumusan Irsukarno dalam mengemukakan gagasannya dari istilah Pancasila. 22 Juni lahirnya Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9, dan 19 sampai 16 Juli adanya sidang kedua BPU PKI, bentuknya panitia perancang undang-undang, ketua Irsukarno, dan 19 orang beranggota. Ada panitia kecil berjumlah 7 orang dan panitia penghalus bahasa yang disahkan oleh Pancasila, yaitu disahkannya Pancasila oleh PPKI. Ingat nih, pada tanggal 18 adanya Pancasila disahkan sebagai dasar negara, disahkannya oleh PPKI. Nah, selanjutnya, setelah BPU PKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. Apa sih PPKI itu? PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Dokuritsu Zunbi Inkai, sedangkan BPU PKI itu dari bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Chosakai. Bedanya ini ya, Chosakai dan Inkai. Kalau BPU PKI Chosakai, kalau PPKI Inkai. Nah, tugas PPKI tersendiri yaitu untuk mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Pembentukan BPU PKI itu PPKI ditangani oleh Marshal Terauchi, yaitu Panglima Tentara Jepang, yang hingga pada tanggal 9 Agustus 1945
Peresmian PPKI ini oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manududiningrat dipanggil nih menghadap Teh Lauci ke Vietnam atau Dalat. Jadi pada tanggal 9 Agustus, ketiga orang ini dipanggil oleh Marskal Teh Lauci untuk melakukan rapat, yaitu di Vietnam atau Dalat. Selanjutnya, anggota PPKI kita bisa lihat nih. Di sini ada foto anggota PPKI. Siapa aja sih anggota PPKI dan berapa jumlah anggota PPKI? Nah, jumlah anggota PPKI itu berjumlah 21 orang anggota. Di antaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Dr. Haji Manududiningrat, ada Otto Iskandar Dinata, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Abdul Wahid Hasyim, dan selebihnya kalian bisa lihat di paket kalian halaman 10. Di situ ada 21 orang anggota yang diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu berlangsung selama 3 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus, yang kedua pada tanggal 19 Agustus, dan yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, di sini ada hasilnya nih, hasil keputusan pada sidang pertama. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan sebelum terbentuknya MPR, presiden itu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, ada 3 hasil keputusan sidang pada sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Teh Lauci memutuskan 3 hal, yaitu Soekarno menjadi ketua PKI, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Haji Manududiningrat sebagai anggota. Nah, PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya oleh panitia. Nah, jadi tadi itu hasilnya. Kalau ini rapat yang dihasilkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila. Apa sih Pancasila dan arti maknanya apa sih? Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Nah, Pancasila ini resmi disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI dan tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Ingat ya, jadi yang mengesahkan undang-undang itu PPKI. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tercantum. Jadi maaf ada gangguan sedikit. Jadi Pancasila itu resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Jadi ingat ya, Pancasila resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila ini ada 6. Pertama, dasar negara. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa. Dan yang keenam, sebagai tujuan bangsa Indonesia. Kita akan bahas satu persatu dari kedudukan dan fungsi Pancasila ini. Yang pertama, dasar negara. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, artinya nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur oleh undang-undang. Jadi apa yang Ibu maksudkan tadi? Undang-undang harus berpedoman pada Pancasila, peraturan presiden harus berpedoman pada Pancasila, peraturan pemerintah ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi semuanya itu harus berdasarkan atau berpedoman pada Pancasila. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai tuntutan dan pegangan dalam mengatur Pancasila dan perilaku manusia dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Nah, di sini ada sebagai jiwa bangsa, ada perjanjian luhur, ada tujuan bangsa Indonesia, ada sumber dari segala sumber.
Kalau dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena seluruhnya nih peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Tadi yang sudah dikatakan, segala sesuatunya harus berdasarkan Pancasila. Kalau misalnya dalam membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. Kalau maksudnya perjanjian luhur bangsa, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, maksudnya kenapa nih? Karena disepakati bersama oleh pembentuk negara bahwa Pancasila menjadi dasar. Sudah jelas ya pada sidang pertama BPUPKI itu kan tujuannya untuk memutuskan dasar negara. Dari situlah ketemu Pancasila sebagai dasar negara. Makanya dikasihkan Pancasila sebagai perjanjian karena sudah disepakati sebelumnya. Nah, sebagai tujuan bangsa Indonesia, kenapa dikatakan sebagai tujuan bangsa Indonesia? Karena dalam Pancasila itu termuat nilai-nilai luhur yang akan dicita-citakan seperti sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta adanya kesejahteraan lahir dan batin. Nah, jadinya di dalam Pancasila itu sudah jelas nih, masyarakat Indonesia ini ada cita-citanya dalam Pancasila, yaitu salah satunya untuk mensejahterakan baik lahir maupun batin. Dan sebagai jiwa bangsa, yaitu sebagai dasar aspirasi, semangat dan motivasi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran BPUPKI, PPKI, dan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Nah, ini bentuk ringkasnya ya dari sidang BPUPKI pertama dan sidang BPUPKI kedua. Pada masa sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang pertama itu ada pendapat dari Muhammad Kani. Pemikirannya judulnya apa sih? Yaitu tentang asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Nah, judul yang tadi itu 4 peri 1 rakyat. Nah, sedangkan Supomo pemikirannya itu tentang teori integralistik. Jadinya dia itu ingin bentuk negara yang bersatu atau paham negara persatuan. Sedangkan di Soekarno yaitu pemikirannya itu tentang Pancasila, yaitu semua buat semua. Sedangkan pada masa sidang BPUPKI nggak berlanjut langsung. Nah, ini jauh kan dari 1 Juni ke Juli. Nah, karena ini adanya reses. Reses artinya pemberhentian sidang sementara atau istirahat selama 1 bulan. Nah, dari reses ini terbentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya pada masa sidang kedua, sudah jelas ya tadi tujuannya sudah dibahas. Dan pada tanggal ini 14 Juli melaporkan 3 hasil panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi pada tanggal 14 Juli ada hasilnya nih, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang, sama batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, anggota Panitia 9 ada Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Adi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Haji Wahid Hashim, dan Ahmad Subarjo. Nah, di sini Piagam Jakarta. Apa sih perbedaan Piagam Jakarta dengan Pancasila? Bedanya ada dalam sila pertama dan sila kedua, serta sila ke-5. Jadi sila pertama ini dalam Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Tadinya berubah nih. Awalnya ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hilanglah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila kedua tidak ada kata menurut, langsung kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga sama, yang keempat sama, yang kelima tidak adanya kata serta dan mewujudkan suatu langsung aja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi paham ya antara perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila. Ya, pasti kalian paham karena sudah kalian pelajari pasti di SD. Selanjutnya nih, apa sih yang dimaksud dengan Founding Fathers dan siapakah mereka? Apa nih Founding Fathers? Founding Fathers itu artinya pendiri bangsa. Siapa sih pendiri bangsa Indonesia? Nah, saya akan menjelaskan nih. Di sini ada penjelasan tentang secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, pendiri negara adalah seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang melawan penjajah dengan semangat, cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban, jiwa dan raga, harta, benda waktu, tenaga demi mewujudkan cita-cita Indonesia mereka. Nah, kalau secara umum ini kita juga termasuk para pendiri bangsa, karena kita juga kalau misalnya seseorang mempunyai cinta tanah air, punya rasa nasionalisme, itu termasuk dikatakan sebagai Founding Fathers. Tapi itu yang secara umumnya.
Kalau secara khususnya lebih spesifik lagi atau lebih detail, yaitu pendiri bangsa adalah para tokoh pejuang nasional yang telah berhasil merumuskan dasar negara, undang-undang, dan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi ini beda nih ya. Kalau misalnya yang umum, ini seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai sikap cinta tanah air dan lain-lain. Kalau secara khusus, itu lebih mengarah ke tokoh-tokoh yang berhasil merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, undang-undang, serta dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini kalian sudah paham atau belum dari penjelasan yang sudah kita bahas dalam pertemuan pertama? Kalau misalnya belum, boleh menanyakannya lewat WhatsApp, boleh juga menanyakannya di grup yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya setelah kalian menonton ini, kalian akan diberikan tugas berupa soal dari link yang ada di line di sini ya. Nah, cukup sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kata-kata dan kendala dari video ini, mohon dikatakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.